Halo Sobat Samuel, ketemu lagi dengan saya Fitra Faisal Hasyadi, Senior Economist dari Samuel Sekuritas Indonesia. Seperti biasa kita akan melihat apa yang terjadi seminggu ke belakang dan menerawang seminggu ke depan. Seminggu yang lalu kita melihat bagaimana ada berita-berita yang baik dan juga ada berita-berita yang tidak terlalu baik. Berita yang baiknya dulu, kita melihat bagaimana Consumer Confidence Index itu melonjak naik secara signifikan menjadi 127,7 dan ini adalah yang merupakan tren yang terjadi semenjak bulan November. Di mana di bulan November juga trennya sudah mulai menanjak Consumer Confidence Index. Desember itu lebih lagi menjadi 127,7 dan biasanya kalau kita lihat sepanjang setahun average-nya 124. Jadi 127 ini merupakan lompatan yang sangat signifikan. Ini tentu berita baik dibanding dengan berita sebelumnya yaitu inflasi yang 1,57% year on year terendah semenjak tahun 1958 seperti yang kita bahas di pekan yang lalu, menjadi satu berita positif karena setidak-tidaknya dari sisi perspektif konsumen terhadap kondisi ekonomi mulai tahun 2025 ini mulai lebih baik dan ini mudah-mudahan bisa mendorong demand. Begitu juga dengan ada berita yang lain ya selain tadi data inflasi yang juga rendah, tapi kita juga melihat bagaimana Purchasing Manager Index in Manufacturing di bulan Desember juga meningkat secara cukup baik, naik ke level ekspansi 51,2. Nah, ini artinya apa? Dari sisi konsumsi, ya, perspektif dari konsumen di tahun 2025 lumayan positif. Begitu juga dari sisi produksi. Mudah-mudahan ini adalah berita baik menjelang tahun 2025 di bulan Januari ini onward. Setidaknya di kuartal 1 kita melihat ada beberapa dorongan positif. Begitu juga dari sisi fiskal. Pekan yang lalu juga kita sempat melihat pengumuman fiscal capacity kita dalam kondisi yang sangat sehat di tahun 2024. Cuma defisit 2,3% dari sebelumnya bahkan ekspektasi 2,7%. Jadi defisitnya lebih rendah. Maka ini menjadi satu fondasi yang lumayan baik untuk tahun 2025 untuk mendukung program-program pemerintah, prioritas-prioritas pembangunan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, bagaimana kita melihat kondisi market? Bagaimana kondisi market? Market Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh apa yang terjadi di Amerika Serikat. Kondisi eksternal masih terus membayangi kondisi ekonomi domestik. Di Amerika Serikat sendiri, USD 10 year itu merangsek naik lumayan signifikan dari beberapa data yang kemudian membuat performa dari yield rate itu cenderung signifikan naiknya. Nah, apa sih yang membayangi ya, kondisi perekonomian di Amerika Serikat? Yang pertama tentunya karena adanya risalah rapat dari FOMC yang mana itu mencerminkan adanya tindakan yang lebih hawkish lagi di tahun ini, tahun 2025, bahwa memang kondisi inflasi di tahun 2025 kondisinya sepertinya akan meningkat sehingga akan menahan kecenderungan pemotongan suku bunga di tahun 2025 dan itu menekan yield rate-nya dan pada akhirnya kita melihat bagaimana USD 10 year sekarang bergerak di antara 4,7 dan 4,8. Dan juga kalau kita lihat sepekan ke depan banyak berita-berita mungkin yang menarik ya, yang tentu juga sangat dinantikan oleh pelaku pasar. Pertama adalah tentunya bagaimana data inflasi Amerika Serikat. Dan ini kalau misalnya datanya tidak terlalu tinggi, antara 2,6 sampai 2,7%, mungkin USD 10 year-nya bisa lebih jinak. Tetapi kalau misalnya di atas konsensus 2,8, 2,9, lebih tinggi dari konsensus yang 2,6, 2,7, itu bisa jadi kemudian akan meningkatkan potensi dari yield rate itu semakin ke atas. Yang pada akhirnya tentunya ini akan menekan kondisi market di Indonesia dan juga emerging market pada umumnya. Pengumuman lain yang juga layak untuk kemudian kita lihat di pekan ini adalah bagaimana Bank Indonesia nanti kemungkinan besar akan mengumumkan suku bunganya lagi dan prediksi kita itu akan stay di level yang sebelumnya yaitu 6%, tidak akan diturunkan karena memang tekanan pada rupiah masih cukup tinggi sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Tekanan dari Amerika Serikat terutama itu menjadi salah satu faktor utama kenapa Bank Indonesia mungkin agak sulit untuk menurunkan suku bunganya. Sehingga kalau kita lihat dari performa market terutama ISG itu masih akan bergerak di antara 7.050 sampai 7.100. Mudah-mudahan ada lecutan positif dari data inflasi. Kalau itu yang terjadi maka ya tentunya ada capital inflow yang masuk ke Indonesia dan emerging markets pada umumnya. Yang patut untuk dilihat sektor-sektornya adalah sektor basic, IDX basic dan juga IDX transportasi. Kemudian kalau kita lihat dari performa dari bond market, ini masih akan bergerak di antara 7,1 sampai 7,3, tetapi bisa jadi akan lebih rendah lagi dibanding performa selama seminggu terakhir karena ada potensi tadi kalau data inflasi dari US itu jauh lebih rendah atau tidak sama dengan konsensus, maka yield rate di US mungkin akan turun. Tapi heads up saja bahwa data-data lain mengindikasikan bahwa
inflasi di Amerika Serikat masih akan tetap tinggi. Salah satunya adalah data ISM Services, ISM Manufacturing, dan juga beberapa data-data terkait dengan ketenagakerjaan, jobs market, unemployment benefits, unemployment claims, yang mana itu menunjukkan masih ada keketatan di kondisi ketenagakerjaan di Amerika Serikat. Yang ini menjadi indikasi bahwa inflasi sepertinya masih akan stubborn, bahkan akan naik. Heads up saja, itu yang akan kita lihat di sepanjang pekan ini. Nah, oleh karenanya kalau untuk bonds, saya merekomendasikan untuk kemudian melihat bonds yang tenornya di atas 10 tahun. Itu kita melihatnya masih cukup aman untuk kemudian dikoleksi. Meskipun kemudian kecenderungan atau strategi yang paling baik adalah mix strategy, mengkoleksi yang jangka pendek dan juga jangka panjang sekaligus. Untuk strategi defensif menghadapi dilema kebijakan Amerika Serikat beberapa pekan ke depan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Tetap mempercayakan portofolio investasi Anda kepada kami, Samul Sekuritas Indonesia. Salam.